Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakal kasih tip ya bagaimana cara membuat agar halaman ataupun teras rumah itu terlihat menjadi indah, sehingga bisa menjadi betah ya ketika berlama-lama di bagian teras rumah ataupun di halaman rumah. Dan yang pastinya tidak harus semua tentang keindahan itu dengan yang mewah ataupun yang mahal ya, namun dengan hal-hal yang kecil seperti ini, tanaman-tanaman hias yang biasa seperti ini, namun ketika memang ada packingan yang bagus dan juga keadaannya juga terbilang bersih, maka juga pandangannya akan menjadi indah. Namun sebelum saya mulai melanjutkan mereview dan pastinya beberapa hal ya dalam saya melakukan perawatan terhadap tanaman hias, saya bakal menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya, amin. Dan pastinya di sini saya selalu merasa bahagia dengan keadaan saya ya, dengan keadaan tanaman-tanaman hias saya, di mana saya bisa merawat tanaman hias dengan cukup baik dan bagaimana bisa membuat agar terlihat indah ya. Dan bagaimana saya selalu membuat indah pada bagian halaman. Di sini saya selalu membuat rapi bagaimana cara menatanya dan bagaimana juga selalu membuat bersih ya, agar di sini saya bisa betah, saya bisa merasa nyaman. Dan bagaimana juga di sini saya lebih suka untuk mengserasikan tanaman-tanaman hias saya, penempatannya agar pandangannya juga lebih indah, dan bagaimana juga cara melakukan perawatannya juga akan lebih mudah. Karena yang pastinya ketika tanaman satu dengan tanaman hias jenis yang lain ya, itu untuk melakukan perawatannya itu berbeda sekali. Bagaimana cara melakukan penyiramannya ataupun pemberian insektisida ataupun masalah penempatannya juga. Dan ini merupakan beberapa tanaman hias yang saya taruh di bagian sudut. Ini berada di luar halaman, dan namun ini berada di bagian bawah pohon manggis ya, karena di sini saya untuk menempatkan tanaman hias saya lebih suka berada di bawah naungan, entah itu berada di bawah emperan pohon ataupun berada di bagian sisi teras rumah. Karena apabila tanaman hias itu memang benar-benar dibiarkan kena hujan, kena panas, dan tanaman-tanaman hias tersebut itu memang bukan tipe-tipe jenis tanaman hias yang berada di halaman ya, kayak puring atau miana atau bougainville dan beberapa tanaman-tanaman hias lainnya, itu memang akan mengalami rusak pada bagian daunnya, mudah gosong dan juga mudah membusuk. Makanya untuk jenis tanaman-tanaman hias daun, dan karena kebanyakan memang saya memiliki tanaman-tanaman hias daun ya, saya taruh pada bagian tempat yang teduh, di mana di sini ada tanaman hias, ada beberapa tanaman hias Aglonema Snow White. Kemudian di bagian belakangnya di sini juga ada beberapa tanaman hias, ada Divenbasia dan Aglonema Classic. Ada Silver Charlie juga. Karena untuk jenis tanaman hias Aglonema Classic ya ataupun Diven, itu ketika terkena
banyak terkena cahaya matahari, maka juga pada bagian tepi daun ataupun pucuknya ini gampang sekali terkena ataupun menjadi gosong ya. Kemudian pada bagian belakangnya di situ juga saya taruh tanamannya ada calathea. Dan di bagian sampingnya di sini ada beberapa tanaman hias, ada anthurium ya. Ada anthurium bunga, ada kuping gajah. Kemudian juga ada Pedatum auritum, ada Philodendron centong yang lemon ya. Kemudian juga ada Epicea, ada Syngonium Merry Christmas, ada tusuk konde juga. Ini ada pes lili, namun ini yang Bangkok ya. Kemudian saya juga mempunyai Dracaena, cantik banget. Dan kemudian juga ada beberapa tanaman keladi. Dan untuk jenis tanaman hias keladi ya, bagaimana cara membuatnya selalu terlihat segar. Ini sebenarnya pada bagian bawah pot ya, itu dikasih semacam kayak piring ataupun wadah yang lainnya itu dikasih air ya. Karena memang kebanyakan ketika saya melihat saat penjual keladi itu live ya, itu biasanya memang tanaman-tanaman keladi itu diletakkan pada kubangan air sehingga keadaannya memang terlalu segar ya. Dan kemudian di bagian sampingnya di sini juga ada segerombolan ya, segerombolan Aglonema bicroy. Di sini saya memang sengaja taruh untuk tanaman hias Aglonema bicroy. Dan di sini juga agak ajaib juga ya sebenarnya, atau memang itu jenisnya, karena tanaman-tanaman hias Aglonema bicroy yang saya taruh pada bagian sisi atas ini semuanya berwarna hijau. Karena pada bagian atas ya, pastinya untuk jatah terkena cahaya matahari itu tidak sebanyak pada bagian yang berada di sisi bawahnya. Ini berbeda sekali ya. Ataukah memang jenis dari tanaman hias Aglonema bicroy itu yang hijau itu yang lemon? Karena ada juga ya, ada Aglonema jenis bicroy yang mutasi hijau memang seperti keadaannya seperti ini. Seperti ini. Kemudian juga ada yang seperti ini ya. Ini ada juga yang punya itu lemon. Dan di sini daun-daunnya agak kotor seperti ini karena memang saya baru saja sekitar 2 hari ini ya, baru saja melakukan penyemprotan menggunakan ekstisida. Jadi saya sekarang sudah tidak khawatir lagi ya terhadap daun-daun dari tanaman hias saya dengan insektisida tersebut, karena saya sudah merasa nyaman sekali dan merasa cocok dengan penggunaan insektisida tersebut. Dan untuk penggunaan media tanam pada tanaman hias Aglonema, di sini saya menggunakan sekam ataupun pupuk dari ayam broiler yang saya campur dengan tanah dengan ukuran 1:1. Agar tetap berporos ya, apalagi di Wonosobo itu banyak musim hujannya. Jadi ketika saya menggunakan media yang cukup bantat dan sirkulasi air itu tidak begitu lancar ya, maka juga akan berdampak pada pembusukan dari batang tanaman tersebut ataupun bonggolnya. Namun sebenarnya ketika penempatannya itu juga berada di daerah yang aman ya, di daerah ataupun tempat yang tidak terkena hujan langsung, maka juga akan bisa tumbuh dengan baik. Karena memang suhu di Wonosobo itu juga sangat cocok ya untuk menanam
hampir semua jenis tanaman hias karena memang bisa tumbuh dengan baik. Karena suhu rata-rata di Wonosobo itu 22 ya hingga 26, dan untuk 26, suhu 26 itu sangat jarang sekali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang bagaimana cara menjadikan pada bagian halaman rumah dan agar terlihat selalu nyaman ya untuk dipandang, dan bagaimana juga cara penggunaan media tanam pada tanaman hias, dan bagaimana juga baiknya penempatan terhadap tanaman hias yang saya lakukan ya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.